Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Falah ya? Al-Falah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat bersyukur sekali kiranya kami kepada Allah Subhanahu wa taala bisa dipertemukan dengan Bapak Ibu seluruhnya di sini. Kami dari World Human Care, yakni sebuah lembaga kemanusiaan yang dipimpin oleh Yang Mulia Ustadz Haji Jalmatullah LC. Sebenarnya beliau ikut datang ke sini bersama kita, Bapak Ibu, Ustadz Jalmatullah. Cuman qadarullah beliau sakit demam, jadi beliau tidak bisa berangkat, dan di jadwal pun digantikan oleh Ustadz Kamrianto. Ustadz Kamrianto selaku salah satu petinggi WHC, namun qadarullah juga beliau kurang sehat pula. Jadi akhirnya kami berdua sajalah yang tampil di depan. Jadi sangat bersyukur sekali kami bisa datang ke sini bersilaturahmi dengan Bapak Ibu semuanya. Salat dan salam kita doakan semoga selalu dilimpahkan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun guru kita yang sekarang duduk di hadapan kita bersama ini, kami perkenalkan terlebih dahulu. Nama beliau adalah Syekh Bilal Abu Abdurrahman. Jadi beliau punya anak yang namanya Abdurrahman, maka digelari oleh beliau dengan Abu Abdurrahman. Nama asli beliau Syekh Bilal. Nama asli beliau Bilal. Beliau adalah seorang warga Palestina asli yang sekarang tinggal di jalur Gaza. Tetapi beliau bukan asli jalur Gaza, Bapak Ibu. Beliau berasal dari wilayah yang sekarang wilayah itu sudah diambil paksa oleh Israel, dan keluarga beliau dahulu diusir oleh Israel sehingga akhirnya mengungsi ke jalur Gaza, hingga akhirnya tinggallah keluarga beliau di jalur Gaza hingga beliau saat sekarang ini. Beliau seorang ulama kita, pakar di bidang fikih dan usul fikih, dan beliau sekarang sedang mengambil S3 doktoral di Malaysia, sedang mengambil S3 bidang usul fikih di Malaysia. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, tanpa memperpanjang mukaddimah, langsung saja kita persilahkan kepada Yang Mulia ila Syekhina Al-Karim, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsiran. Amma ba'd. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرياتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا إنا لما أنزلت إلينا من خير الفقراء. ربنا مسنا وأمتنا الضر وأنت أرحم الراحمين. أما بعد. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau membuka pertemuan kita pada malam hari ini dengan ucapan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah tahmid dan salam, beliau membuka dengan ucapan doa, semoga saja Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang telah kita lakukan karenanya, dan semoga Allah juga meneguhkan hati kita di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Quran Al-Karim يخبرنا ويحدثنا عن بعض صفات الرجال
ولا أقول الذكور لأن هناك فرقا بين الذكر والرجل. الذكر يقابله الأنثى. أنا هنا أقول الرجولة التي هي صفة من صفات النفس البشرية، قد يتصف بها الذكر وقد تتصف بها الأنثى، فهي في القرآن صفة مدح للناس الذين يتصفون ببعض الصفات، قد يكونون ذكورا وقد يكونون إناثا. فهمت هذا جيدا؟ جيد. طيب. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sebuah sifat kepada kita bersama yang dikenal dengan sifat rujula. Orangnya disebut dengan rijal. Dan Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat rijal. Apa sifat rijal ini? Kalau bahasa kitanya Bapak Ibu, sifat rijal ini artinya sifat jantan, sifat pemberani. Allah memuji orang-orang yang memiliki sifat jantan, dan Allah tidak memuji sekedar menjadi laki-laki. Allah tidak memuji laki-laki, tapi yang Allah puji adalah orang-orang yang memiliki sifat jantan. Yang mana sifat jantan ini, kata beliau Bapak Ibu, bisa saja dimiliki oleh laki-laki dan bisa pula dimiliki oleh perempuan. أول صفة من صفات الرجولة ذكرها القرآن أنهم قوم لا تلهيهم عن طاعة الله أي لاهية، لا يلهيهم عن طاعة الله شيء. هذا أول صفة من صفات الرجولة. قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. من هم هؤلاء الرجال يا رب؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه الآيات في سورة النور تخبرنا أن الرجال هم الذين لا يلهيهم عن طاعة الله شيء، لا يلهيهم عن الصلاة شيء، لا يلهيهم عن إيتاء الزكاة شيء، لا يلهيهم عن قراءة القرآن شيء. الذي يتصف بهذه الصفة فهو في نظر القرآن رجل، والرجولة كما قلت هي صفة في النفس البشرية، صفة مدح يتصف بها الذكر والأنثى. نعم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang memiliki sifat rujulah ini, sifat jantan ini, terletak di surat An-Nur ayat ke-36 dan 37. Surat An-Nur ayat 36 dan 37, di mana kami bacakan artinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di rumah-rumah Allah yang Allah telah memerintahkan agar dimuliakan dan disebut namanya di dalam rumahnya tersebut, maka bertasbihlah kamu kepada Allah di dalamnya pada waktu pagi dan pada waktu sore hari. Kemudian Bapak Ibu, setelahnya ayat 37 Allah menyebutkan orang-orang yang sanggup, orang-orang yang mampu untuk bertasbih memuji Allah di pagi dan siang hari itu adalah orang-orang yang memiliki sifat rujula, sifat jantan. Mereka digambarkan di ayat ke-37, yaitu orang-orang yang memiliki sifat jantan yang perniagaan mereka, perdagangan mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Perdagangan, pekerjaan mereka, pertanian mereka segala tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat serta menunaikan zakat. Nah, ini sifat pertama yang Allah gambarkan, yaitu orang-orang yang pekerjaan, perdagangan, pertanian mereka tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. الصفة الثانية التي ذكرها القرآن من صفات الرجال في سورة ياسين يقول الله تعالى: وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى
قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. هذه الآية تخبرنا أن من صفات الرجال أن ندعو الناس لطاعة الله، أن الدعاء إلى الله هم من الرجال في نظر القرآن. أنت كذكر أو هي كامرأة أنهيت دراستك الجامعية الشرعية في العلوم الشرعية، وظيفتك أن تكون رجلا. كيف أكون رجلا؟ القرآن يقول كن داعيا إلى الله، كن داعيا إلى هدى الرحمن، كن داعيا إلى الصراط المستقيم. تدعو الكافر إلى الإسلام وتدعو المسلم إلى الالتزام أكثر بأحكام الدين وأحكام هذه الملة المحمدية. فمن صفات الرجولة في القرآن الكريم أن تكون داعيا أو أن تكوني أنت داعية إلى الله تعالى. Sifat kedua Bapak Ibu, karakter kedua dari orang-orang yang memiliki sifat jantan ini adalah Allah sebutkan di surat Yasin ayat ke-20 dan 21, di mana di dalamnya Allah berfirman yang artinya, dan ketika datang dari penghujung kota seorang laki-laki yang menyeru dengan tergesa-gesa, datang dia dengan tergesa-gesa kemudian menyeru, wahai kaumku, ikutilah para rasul tersebut, ikutilah orang-orang yang tidak pernah meminta upah kepada kalian ketika mereka menyeru kepada jalan Allah, dan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara karakter orang yang memiliki sifat jantan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an adalah bahwasanya mereka adalah orang-orang yang selalu menyeru manusia kepada jalan Allah. Orang-orang yang selalu menyeru manusia kepada jalan Allah. Apabila dia bertemu dengan non-muslim, bertemu dengan orang kafir, dia ajak orang tersebut untuk masuk Islam. Dan apabila dia bertemu dengan seorang muslim, dia ajak muslim tadi untuk selalu istiqomah taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita bisa memiliki sifat ini. Yang kita yang laki-laki bisa menjadi ad-da'i ilallah, orang yang mengajak kepada jalan Allah. Dan yang perempuan pun begitu, kata beliau, kita ibu-ibu yang di belakang bisa menjadi ad-da'iyatu ilallah, para penyeru kebaikan, orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika sifat ini sudah ada pada diri bapak-bapak dan ibu-ibu, maka sesungguhnya kita bersama telah memiliki sifat rujulah, sifat jantan yang Allah puji banyak tempat di dalam Al-Quran. الصفة الثالثة من صفات الرجولة التي ذكرها القرآن في سورة الأحزاب، يقول الله تعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين رجال، ما صفتهم يا رب؟ صدقوا الله. أن تكون صادقا مع الله فهذه من صفات الرجال. كيف أكون صادقا مع الله؟ الله يقول هؤلاء الصادقين جزء منهم قضى نحبه إلى الله شهيدا، استشهد في سبيل الله تعالى، وجزء منهم ومنهم من ينتظر أن يلتحق إلى الله شهيدا، ينتظر في هذه الدنيا على طاعة الله، على درب الصدق مع الله. فهؤلاء الصادقين أو هؤلاء الصادقون نوعان: نوع مضى إلى الله استشهد على طاعة الله، وجزء هو ثابت وصادق في طاعة الله ينتظر أن يلتحق بالملأ الأعلى والرفيق الأعلى. فهذا الصنف الثالث أو النوع الثالث من أنواع الرجال الذين نبه القرآن إليهم أو عليهم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat ketiga, karakter ketiga dari orang-orang yang memiliki sifat jantan yang Allah puji di banyak tempat di dalam Al-Quran, Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-23. Surat Al-Ahzab ayat ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman,
di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara orang-orang mukmin itu terdapat orang-orang yang memiliki sifat jantan yang mereka menepati janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, di antara mereka ada yang gugur di jalan Allah. Mereka tetap teguh memegang keimanannya walaupun resikonya nyawa mereka harus terpisah dari badan. Mereka tetap istiqomah walaupun harus gugur di jalan Allah. Dan di antara mereka kata Allah di surat Al-Ahzab ini, ada pula yang menunggu-nunggu apa yang Allah janjikan kepada mereka. Artinya mereka tetap memegang teguh keimanannya hingga akhir hayat. Mereka tetap memegang teguh keimanannya, menunggu-nunggu masa di mana Allah nanti akan memanggil mereka kembali. Wa ma baddalu tabdila, dan mereka ini tidak pernah merubah sedikit pun janjinya kepada Allah. Tidak pernah mundur sedikit pun dari ketaatan, tidak pernah kendor sedikit pun keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, maka sifat rujulah, karakter jantan yang ketiga yang Allah sebutkan adalah mereka adalah orang-orang yang tetap istiqomah di jalan Allah walaupun itu harus merenggut nyawa mereka, harus menjadikan mereka gugur di jalan Allah. Dan mereka yang belum gugur, mereka tetap memegang teguh keimanannya, tetap istiqomah sambil menunggu saat-saat Allah memanggil mereka kembali. Beliau meminta sedikit kepada anak-anak kami, kepada anak-anak Ustaz agar dapat tenang dulu sebentar, kata beliau. Yang anak-anak, kata syekhnya, tahan dulu suaranya. Oke? Siap anak-anak untuk tahan suaranya? Siap. Ya. Oke, tenang dulu ya, biar bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang kita bisa mendengarkan dengan khidmat. في الحرب الأخيرة على قطاع غزة ظهرت نماذج كثيرة للرجولة. سأذكر 3 نماذج منها: نموذج لرجل، ونموذج لامرأة، ونموذج للأطفال، للأولاد الصغار. 3 نماذج للرجال أو للرجولة في الحرب الأخيرة على قطاع غزة. نموذج يعني للذكور، ونموذج للإناث، ونموذج للأطفال الصغار من نماذج الرجولة التي عاشها المسلمون في قطاع غزة في الحرب. نعم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau akan memberikan contoh kepada kita bersama tentang orang-orang yang memiliki sifat jantan ini. Yang contoh ini beliau ambil langsung dari apa yang beliau alami dan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita di jalur Gaza. Beliau akan memberikan contoh sifat jantan yang betul-betul beliau alami dan dialami oleh kaum muslimin di Gaza. Dan sifat jantan ini, kisah yang akan beliau sampaikan ini Bapak Ibu, terdiri dari 3 kisah. Pertama, kisah sifat jantan yang dimiliki oleh para lelaki. Kedua, sifat jantan yang dimiliki oleh para wanita di Gaza. Dan ketiga, sifat jantan yang dimiliki oleh anak-anak di sana. أما المشهد الأول من مشاهد الرجولة فهو رجل كبير في السن استشهد ابنه فحزن. شأنه شأن كل الناس. الفطرة البشرية أنه إذا مات ولدك أن تحزن لفقده، فحزن. فجاء الشباب ليواسوه ويعني يعزوه ويقدم له تعزية: أعظم الله أجرك، أحسن الله عزاءك، ابنك شهيد. وقال له أحدهم: إن شاء الله ابنك سيشفع لك يوم القيامة. فزاد حزنه وقال له: أنا لا أريد أن يشفع لي أحد، لأنه كما نعلم أن الشهيد يشفع في 70 من أهله. فقال: أنا لا أريد أن يشفع لي أحد، وإنما أريد أن أستشهد أنا في سبيل الله لأشفع أنا في 70 من أهلي. فكان من علو همته أنه أراد أن يشفع لا أن يشفع له، وهذا من علو الهمة.
من علو الهمة في طلب الكمال، وهذا نموذج من نماذج الرجولة التي حكى عنها القرآن، أن تكون ممن ينتظر. هذا من نماذج الرجولة. فأراد الرجل أن يشفع هو في 70 من أهله، لا أن يكون ممن هو يشفع له. نعم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah pertama yang ingin beliau sampaikan tentang sifat jantan yang dimiliki oleh para laki-laki di jalur Gaza. Kisah untuk kita bersama para kaum bapak-bapak di masjid ini. Kisah ini Bapak Ibu terjadi terhadap seorang laki-laki tua di jalur Gaza. Laki-laki tua ini, kakek ini, kehilangan seluruh anak-anaknya akibat dibom oleh Israel. Seluruh anaknya meninggal akibat dibom oleh Yahudi. Seluruhnya meninggal. Maka ketika beliau telah kehilangan seluruh anak-anaknya, tentu saja beliau bersedih. Dan ini sesuatu yang fitrah bagi manusia. Kenapa? Ketika bapak kehilangan anak-anaknya, maka wajar jika bapak tadi bersedih. Ketika bapak ini bersedih, maka datanglah warga sekitar, datanglah para pemuda pergi bertakziah menemui bapak tadi, dan mereka pun menyampaikan ucapan-ucapan bela sungkawa yang lazimnya kita sampaikan kepada orang yang sedang bersedih. Sabar bapak, semoga Allah melipat gandakan pahala bapak, semoga Allah melipat gandakan pahala bapak, semoga nanti mereka, anak-anak bapak ini akan memberikan syafaat untuk bapak. Jadi bapak tak perlu bersedih, nanti mereka bisa memberikan syafaat untuk bapak. Sebagaimana kita ketahui, kata beliau, kata Syekh, bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang yang syahid di jalan Allah, dia punya hak, Pak. Orang yang gugur di jalan Allah ini punya hak untuk memberikan syafaat bagi 70 anggota keluarganya. Misal, ada kita di sini yang syahid karena dibom oleh Israel, maka kita berhak memberikan 70 syafaat untuk anggota keluarga kita. Nah, ketika disampaikan seperti itu, Pak, ketika disampaikan seperti itu kepada kakek tadi, beliau tambah sedih, tambah kencang nangisnya, tambah berderai air matanya. Ditanya, kenapa Pak? Kok tambah sedih? Merasa bersalah orang tadi yang ngomong. Kenapa? Kok tambah sedih? Maka dijawab oleh bapak itu, saya tidak ingin dapat syafaat. Saya tidak ingin dapat syafaat, kata beliau. Dan inilah yang bikin saya tambah sedih. Yang bikin saya tambah sedih, kenapa harus saya yang dapat syafaat? Kenapa tidak saya saja yang syahid sehingga saya bisa memberikan syafaat untuk anak-anak saya? Saya pengen saya yang syahid sehingga saya bisa memberi syafaat untuk keluarga saya, bukan saya yang dapat syafaat. Ini menggambarkan Bapak Ibu sifat dari orang-orang yang memiliki sifat jantan yang Allah sebutkan di ayat yang disebutkan oleh Syekh tadi, di mana di antara orang-orang mukmin, di antara orang-orang mukmin, pertama ada orang-orang yang gugur di jalan Allah, dan kedua ada orang-orang yang istiqomah menunggu janji Allah. Anak si kakek tadi, anak si bapak tadi, semuanya sudah gugur di jalan Allah. Dan si bapak tadi, dia tetap istiqomah menunggu-nunggu. Dia masih berharap juga dia yang gugur. Dia masih berharap juga dia yang syahid, sehingga dia bisa memberi syafaat untuk 70 anggota keluarganya. Maka dia termasuk kepada wa minhum man yantazir. Dan di antara orang-orang beriman itu ada orang-orang yang istiqomah menunggu-nunggu janji dari Allah Subhanahu wa taala. النموذج الثاني لامرأة استشهد لها 3 من الأبناء. الابن الأول في حرب، ثم الابن الثاني في حرب ثانية، ثم الابن الثالث في حرب ثالثة. فهي تذكرنا بالخنساء على عهد رسول الله التي فقدت كل أولادها. فهي تقول راضية عن الله: يا رب، مضى أولادي كلهم فألحقني شهيدة بهم. مضى أولادي وأولادي كالقطعة من بدني، فمضى كل أولادي ولم يبق إلا أنا، فألحقني شهيدة بهم حتى أجتمع معهم في الجنة. شهيدة لا ميتة موتا عاديا.
وزوجة هذا الشهيد بإذن الله تقول: اللهم إني قد رضيت عنك فارض عني، اللهم إني قد رضيت عنك فارض عني. هذا الرضا عن الله وتمني الاستشهاد في سبيل الله أيها الأحبة هو صفة من صفات الرجال الذين أثنى عليهم القرآن. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah kedua dari jalur Gaza yang menggambarkan sifat, yang menggambarkan karakter kejantanan yang dimiliki oleh para wanita di jalur Gaza. Bu? Oh, Bu? Nanti tahu-tahu ketiduran Ibu di belakang kan? Ini penting buat ibu-ibu. Kisah kedua, kata beliau, karakter jantan yang dimiliki oleh wanita di jalur Gaza. Ketika ada seorang ibu-ibu tua yang memiliki 3 orang anak. Ada seorang ibu di jalur Gaza yang punya 3 orang anak, dan ketiga-tiga anaknya pun syahid di jalan Allah, gugur karena dibom oleh Israel. Anak pertama gugur di tahun 2012, perang tahun 2012. Anak ketiga syahid di tahun 2014, perang 2014. Dan anak ketiga gugur di perang baru-baru ini, Bapak Ibu, 2021 ini, yang kemarin kita saksikan di televisi, di media sosial. Ketika anak terakhirnya meninggal, Bapak Ibu, ini pertama, ini semua mengingatkan kita kepada seorang sahabat wanita di masa Rasul yang bernama Al-Khansa. Khansa ini, Bapak Ibu, adalah seorang sahabat wanita yang seluruh anaknya meninggal di jalan Allah Subhanahu wa taala, meninggal karena berperang bersama Rasul untuk membela diri dari serangan orang-orang musyrikin Quraisy. Ketika si wanita yang dari jalur Gaza ini, Bapak Ibu, ketika anak terakhirnya meninggal, dia berdoa kepada Allah. Dia berdoa kepada Allah di tengah orang ramai. Apa doanya? Dia berdoa, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya anak-anakku itu seperti bagian dari tubuhku sendiri, seperti bagian daging dari tubuhku sendiri, dan Engkau telah mengambilnya untuk syahid di jalanmu. Maka sebagaimana Engkau telah memanggilnya kembali kepadamu, maka panggil pula aku dalam kondisi syahid di jalanmu. Dia berharap pula, Bu, dia berharap pula untuk meninggal karena diroket oleh Israel, meninggal karena berjuang membela tanah kaum muslimin di Palestina, untuk bertahan, tidak mau meninggalkan tanah Palestina. Dia ingin meninggal dalam kondisi yang sama seperti anak-anaknya, Bapak Ibu, meninggal untuk mempertahankan tanah Palestina, berjuang di jalan Allah. Dia berdoa, ya Rabb, anak-anakku itu seperti bagian dari diriku sendiri. Engkau telah mengambil sebagian dari diriku, maka ambil pula aku, jadikan pula aku syahid di jalanmu. Dan juga kisah lain, Bapak Ibu, ketika ada seorang laki-laki yang syahid di jalan Allah, gugur di jalur Gaza, gugur karena mempertahankan jalur Gaza dari serangan Israel. Si istrinya ini juga berdoa di hadapan orang ramai, wahai Rabb, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku ridho dengan apa yang telah Engkau tetapkan, maka ridhoi pula diriku ini. Aku ridho Engkau mengambil suamiku di jalanmu, maka ridhoi pula diriku ini karena telah ridho dengan takdir yang Engkau tetapkan. Maka ini sifat jantan yang dimiliki oleh para wanita di jalur Gaza, Bu. Sifat jantan yang dimiliki oleh para wanita di jalur Gaza. Pertama, di kisah pertama, walaupun dia seorang wanita, namun dia ingin terlibat di dalam mempertahankan tanah kaum muslimin, tanah wakaf kaum muslimin. Ingin beliau tetap ikut serta dalam membela tanah Palestina, membela Masjid Suci Al-Aqsa. Beliau ingin syahid sebagaimana anak-anaknya syahid di jalan Allah. Dan kisah kedua, bagaimana wanita di jalur Gaza ini ridho sepenuhnya dengan takdir yang telah Allah tetapkan. Ridho dia ketika suaminya meninggal di jalan Allah, ridho dia ketika suaminya gugur di jalan Allah. Maka ini sifat orang-orang yang memiliki sifat jantan, sifat orang-orang yang memiliki karakter jantan. Dia pertama ingin ikut serta dalam perjuangan, dan kedua dia ridho dengan takdir yang telah Allah tetapkan.
النموذج الثالث من نماذج رجع إلى ماليزيا، قال لا أريد أن نجلس في ماليزيا. قلت له أين نذهب؟ قال نريد أن تأتي إلى ماليزيا تأخذنا ثم نرجع إلى غزة. قلت له وأريد أن أختبره، يا أبي غزة يوجد فيها قصف ويمكن أن يأتي عليك صاروخ فتموت. قال عادي، ليس عندي مشكلة، والله هذا ما حدث. فقلت له ولما؟ قال إذا مت سأموت شهيدا، أنا أريد أن أموت شهيدا. فقلت له يا أبي لماذا تريد أن تموت شهيدا؟ فقال لأني أريد أن أرى الله. فهذا نموذج لطفل عمره أقل من 7 سنوات. وسأذكر نموذجا آخر لنماذج الرجولة لأطفال غزة خلال الحرب. نعم. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ketiga, kisah tentang sifat jantan yang dimiliki oleh anak-anak di jalur Gaza. Ini untuk yang anak-anak lagi. Yang anak-anak angkat tangan dulu. Yang anak-anak mana? Yang anak-anak. Ada. Turun lagi. Takbir. Coba yang anak-anak mana? Takbir. Allah. Semangat. Sifat jantan yang dimiliki oleh anak-anak dari jalur Gaza, anak-anak Palestina. Dengarkan, yang anak-anak harus punya pula sifat ini. Kisah yang dialami oleh beliau sendiri, Bapak Ibu. Kisah yang dialami oleh syekh kita sendiri. Anak beliau yang sekarang sedang tinggal di Malaysia, yang usianya belum sampai 7 tahun, jalan 7 baru Pak, belum genap 7 tahun. Beberapa waktu yang lalu, baru-baru ini anak beliau menelpon beliau. Ya Abi, wahai ayah, ya kapan ayah balik ke Malaysia? Ditanya oleh anaknya. Kapan ayah balik ke Malaysia? Dijawab oleh beliau, kenapa kamu pengen ayah balik ke Malaysia? Kamu kangen ya sama ayah? Kamu kangen ayah balik ke Malaysia? Ditanya oleh beliau, dijawab oleh anaknya, enggak, saya enggak kangen ayah balik ke Malaysia. Saya enggak kangen ayah balik ke Malaysia. Saya pengen ayah balik ke Malaysia, lalu kita balik ke jalur Gaza. Minta balik ke jalur Gaza Pak, padahal di Malaysia enak hidupnya, aman, damai Pak, makmur Malaysia. Minta balik ke jalur Gaza. Kemudian dites oleh beliau, Bapak Ibu, dites oleh syekh kita ini, anak beliau ini. Kenapa kamu pengen balik ke jalur Gaza? Di jalur Gaza itu banyak bom, di jalur Gaza itu banyak peluru, di jalur Gaza itu banyak roket, banyak rudal. Dijawab oleh anak beliau, nggak apa-apa ya, itu biasa. Kita sehari-hari kita kayak gitu. Itu udah biasa bagi kita. Lalu dijawab lagi oleh beliau, nah, kamu bisa mati nanti. Kamu bisa mati nanti kalau balik ke jalur Gaza. Kemudian apa jawaban anak beliau, Bapak Ibu? Jawaban yang sungguh menakjubkan. Ya, nggak apa-apa kalau kita mati. Toh nanti kalau kita mati, kita ketemu sama Allah. Anak kecil, Bapak Ibu, umurnya belum sampai 7 tahun. Jawabannya sudah mungkin kalah kita. Kalah kita jawabannya. Ya, gak apa-apa kalau kita mati. Toh nanti kalau kita mati, kita ketemu sama Allah di surga. Anak kecil yang usianya belum mencapai 7 tahun, tapi sifatnya sudah memiliki sifat jantan. Sudah memiliki sifat jantan. Dia justru di saat banyak dari kaum muslimin, banyak dari manusia saat sekarang ini menghindari kematian, dia justru ingin mati di jalan Allah, ingin mati berjuang mempertahankan tanah Palestina. Maka inilah di antara contoh, di antara kisah yang dimiliki, kisah sifat jantan yang dimiliki oleh anak-anak Palestina. نموذج ثاني لنماذج الرجولة عند أطفال غزة، انتشر فيديو على اليوتيوب، أولاد صوت القصف قريب جدا من بيتهم والأولاد يلعبون، وهناك طفل صغير واحد يبكي ويعني خائف، فالأولاد هؤلاء يريدون أن يخففوا خوفه،
فيقولون له، يصفقون له ويقولون له لا تخاف، الصاروخ مثل اللعبة، الصاروخ حلو، الصاروخ لا يخوف، عادي. ثم يعني يصبرونه ويخففون عنه أثر الخوف. بعد شوية الولد هذا الذي كان خائف صار يلعب معهم ونسي الخوف. الفكرة ثبات هؤلاء الأطفال الصغار أثناء القصف الشديد وعدم خوفهم، بل ويثبتون الطفل الآخر. فهذه معنى أو هذا معنى من معاني الرجولة التي زرعت في الأطفال قبل الكبار. نعم. Kisah kedua Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kisah tentang sifat jantan yang dimiliki oleh anak-anak di jalur Gaza. Kisah kedua, di mana dalam sebuah video yang dulu pernah viral di media sosial, kata beliau, video di mana di situ sekelompok anak-anak sedang bermain-main, main dengan teman-temannya. Nah, yang anak-anak sedang bermain dengan teman-temannya di jalur Gaza. Ketika mereka sedang bermain, Bapak Ibu dan anak-anak Ustaz yang Ustaz cintai, ketika mereka sedang asik main-main, tiba-tiba datang roket dari langit, boom, jatuh di samping mereka, sangat dekat dengan mereka, Pak. Sampai-sampai kalau kita mendengarkan video tersebut, kita menonton video tersebut, kita yang menontonnya saja sudah cukup kalau bahasa Minangnya peka, kalau bahasa sini apa Pak? Peka. Iya, Palembang peka juga. Kita yang dengar videonya saja, kita yang nonton videonya saja, kalau dengar suara bomnya, peka telinga kita Pak. Apalagi mereka yang di situ, kita bayangkan Pak. Apalagi mereka yang ada di dekat situ. Tetapi yang ajaib, anak-anak tadi santai saja Bapak Ibu. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa, mereka santai aja main-main, lanjut mainnya. Kecuali ada satu orang anak. Ada satu orang anak yang dia menangis ketakutan. Ketika teman-temannya ini melihat dia ketakutan, mereka mendekati anak yang satu ini. Didekati, dibujuk, diajak main tepuk-tepuk tangan, diajak main-main. Setelah diajak main-main, dikasih nasihat. Dikasih nasihat oleh teman-temannya yang lain, anak yang satu ini. Apa nasihatnya? Dihibur lagi ya. Kenapa kamu menangis? Itu kan cuma roket. Itu kan kayak mainan biasa yang kita lempar. Itu kan roket, itu kan indah. Roket itu kan cuma kayak mainan biasa. Itu biasa saja. Gak usah takut. Dan tak lama setelah dihibur seperti itu, Bapak Ibu, anak ini senyum lagi. Dan malah ikut pula main bersama teman-temannya yang lain. Lanjut lagi main. Padahal roket di samping mereka Bapak Ibu jatuh. Kita saja yang menonton videonya, kalau mendengar suara roketnya dari speaker kita, peka telinga kita ini. Tapi mereka santai aja. Jatuh bom, berhenti sebentar main, lanjut main lagi. Seolah-olah tidak ada apa-apa Bapak Ibu. Nah, ini diantara sifat pemberani, sifat jantan yang dimiliki oleh anak-anak kaum muslimin di jalur Gaza. ما المطلوب منا أيها الأحبة؟ المطلوب منا أن نربي أنفسنا وأولادنا وبناتنا على صفات الرجولة التي ذكرها القرآن الكريم. لماذا؟ لأن هؤلاء الرجال هم الذين سينصرون دين الله تعالى. هؤلاء الرجال هم الذين سيحرر الله على أيديهم البلاد والعباد. هؤلاء الرجال هم الذين سيكون لهم الرفعة في الدنيا والآخرة إن شاء الله تعالى. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita bersama Bapak Ibu, kata beliau? Apa maksud tujuan dari beliau menyampaikan kisah ini? Yang ingin beliau tuju Bapak Ibu dan anak-anak yang kami cintai adalah bahwasanya kita kaum muslimin ini yang tak ada bedanya dengan kaum muslimin yang ada di jalur Gaza. Kita di sini, kata beliau, harus memiliki sifat jantan seperti ini. Yang bapak-bapak harus punya sifat jantan, yang ibu-ibu harus punya sifat jantan, dan yang anak-anak pun harus punya sifat jantan. Karena hanya dengan sifat jantan ini sajalah Bapak Ibu dan anak-anak Ustaz yang saya cintai, hanya dengan sifat jantan ini sajalah Allah nanti akan menjadikan kita bagian dari orang-orang yang membela agamanya. Hanya dengan sifat jantan inilah nanti Allah akan jadikan kita bagian dari orang-orang yang membela
membebaskan negeri-negeri kaum muslimin. Dan hanya dengan sifat jantan inilah nanti Allah akan jadikan kita bagian dari orang-orang yang ikut membebaskan Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Hanya dengan sifat jantan ini Bapak Ibu, kita bisa membebaskan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina yang kita cintai, kiblat pertama kita bersama Bapak Ibu. في نهاية هذا الدرس أشكر لكم حسن استماعكم، بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dan sebagai penutup materi Bapak Ibu, setelah ini kita buka sesi tanya jawab. Sebagai penutup materi, beliau mengucapkan terima kasih atas partisipasi kita bersama, atas kesediaan Bapak Ibu dan anak-anak Ustaz untuk meluangkan waktu kita bersama di sini untuk mendengarkan tausiah dari beliau. Semoga saja Allah memberkahi waktu kita, tenaga kita, dan harta kita yang telah kita korbankan untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah menggantinya dengan balasan yang berlipat ganda di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mungkin ingin bertanya kepada beliau, baik itu tentang materi yang beliau sampaikan tadi ataupun segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan Palestina. Kami persilakan. Satu penanya pertama dahulu Bapak Ibu. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Suraidi. Yang Bapak Suraidi. Suraidi. Saya sangat setuju dengan tema pembicaraan tadi tentang jantan. Memang butuhkan jantan. Tapi yang saya tanyakan ini, karena kami ini tidak mengerti di Palestina, sebagaimana itu daripada kepemerintahan Palestina itu karena dia dulu merdeka. Sedangkan Palestina itu kalau yang saya ketahui yang mengakui Indonesia merdeka itu Palestina pertama sekali. Yang saya tanyakan gini Pak, ini masalah Palestina dengan Israel sudah cukup lama ini, berlarut-larut. Memang itu baru takdir Allah. Memang kalau kita mulai Israel itu kita mati syahid. Tapi Israel ini tidak cukup kita layani dengan jantan Pak, harus kita layani dengan teknologi juga. Yang disayangkan kenapa Palestina itu tidak mengumpulkan, sedangkan di negara Arab itu orang yang uangnya banyak sekali minta bantuan. Saya rasa 67 itu kalau kita 1 tahun baik sudah 1000 rubah, kalikan sampai sekarang kita tembakan sekali Pak, Israel itu juga untuk hancur ya Israel. Kenapa itu tidak berbuat yang disayangkan? Jadi kalau kami lihat di TV itu anak-anak Palestina itu melempar Israel dengan batu. Kenapa tidak dengan senjata? Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Baik. Jazakallah Pak. السؤال من هذا الشيخ يعني عرفنا أن احتلال إسرائيل على أرض فلسطين يعني مضى سنوات بل عشرات سنوات يعني السؤال لماذا لا يستنصر شعب فلسطين بالعرب كلها يعني لأننا نعلم أن العرب هم الأغنياء خصوصا في الخليج يعني هم الأغنياء لماذا لا يستنصرون بالعرب ويطلب منهم دعم المالي والدعم العسكري لأننا شفنا في الفيديوهات يعني أن أطفال فلسطين يرمون الحجارة على دبابة هذا مشكلة لماذا لا يرمون صواريخ أين الصواريخ أين الدعم من العرب من دول العرب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب كالتالي. أولا قضية فلسطين هي قضية كل المسلمين وليست قضية العرب وحدها. هذا رقم واحد. رقم واحد قضية فلسطين هي قضية العرب المسلمين جميعا وليس العرب وحدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. لم يقل العربي للعربي، الاندونيسي للاندونيسي، الامريكي للامريكي، لا، المؤمن للمؤمن. فرقم واحد في الجواب ان هذه القضيه
هي قضية كل المسلمين. هذا المسجد الأقصى لكل المسلمين وليس للعرب وحده، لهذا يجب على كل مسلم وليس عربي أن ينصر هذه القضية. هذا رقم واحد. أيوة. Jawaban beliau Bapak Ibu, jawaban pertama, bahwasanya permasalahan Palestina ini Pak, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bahwasanya permasalahan Palestina ini adalah permasalahan kita kaum muslimin seluruhnya. Kenapa? Karena Palestina itu negeri kita bersama. Karena Masjidil Aqsa itu masjid kaum muslimin. Itu bukan masjidnya orang Palestina, bukan, masjid kaum muslimin. Itu kiblat pertama kaum muslimin. Itu masjid suci ketiga kita. Masjid suci pertama Masjidil Haram, masjid suci kedua Masjid Nabawi, masjid suci ketiga Masjidil Aqsa. Sama posisinya Bapak Ibu. Nah, maka oleh karena itu di dalam hadis lain juga Rasul kata beliau pernah bersabda, al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan seorang mukmin yang lainnya itu seperti satu tubuh. Rasul tidak sebutkan orang Arab dengan orang Arab lainnya satu tubuh. Rasul tidak sebutkan orang Indonesia dengan orang Indonesia lainnya satu tubuh. Tidak. Yang Rasul sebutkan al-mu'min ma'al mu'min kal jasadil wahid. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya sebagaikan satu tubuh. Maka permasalahan Palestina ini Bapak Ibu, permasalahan kaum muslimin dan bukan permasalahan bangsa Palestina termasuk bangsa Arab. النقطة الثانية، العرب دعموا قديما ويدعمون وسيظلون يدعمون القضية الفلسطينية. في الحرب الأخيرة في الكويت كمثال، الكويت كمثلا أطلقوا حملة شعبية لجمع تبرعات لفلسطين وجمعوا عشرات الملايين من الدولارات، عشرات الملايين من الدولارات، وهي مبالغ ضخمة جمعها إخوانكم العرب المسلمون لنصرة القضية الفلسطينية. فهل يدعم العرب فلسطين؟ لا شك. في الأردن والكويت وقطر يدعمون إخوانهم في فلسطين. نعم. Dan kalau kita mau menanya Bapak Ibu, apa bantuan yang sudah diberikan oleh negeri-negeri Arab yang ada di sekitar Palestina? Kan gitu Pak ya? Apa bantuan dari negeri-negeri Arab? Kata beliau, negara-negara Arab di sekitar Palestina itu sudah membantu Palestina. Sudah membantu Palestina. Baik itu Jordan, baik itu Qatar, baik itu Kuwait maupun negara-negara Arab lainnya. Sebagai contoh Bapak Ibu, di perang baru-baru ini yang kita saksikan barusan ini di tahun 2021 ini, Kuwait ketika meletus perang di akhir Ramadan kemarin Bapak Ibu, pemerintah Kuwait langsung menggalang bantuan baik dari diri mereka, dari pemerintah maupun dari rakyatnya. Mereka langsung menggalang bantuan dan terkumpullah ketika itu bantuan untuk rakyat Palestina puluhan juta dolar. Puluhan juta dolar Bapak Ibu. Puluhan jumlah yang sangat besar kata beliau. Puluhan juta dolar. Mereka sudah membantu. Begitupun negeri-negeri lainnya sudah membantu rakyat Palestina. الأمر الثالث أن هذه الدروس والمحاضرات أهم شيء فيها أن تبقى قضية فلسطين حاضرة والوعي بقضية فلسطين حاضر عند كل المسلمين في كل مكان. لماذا؟ لأن اليهود الملاعين ينشرون قضيتهم في إفريقيا وفي آسيا وفي أمريكا وفي كل مكان، وليس الهدف فقط هو جمع التبرعات لفلسطين على أهميته، لكن المهم أن تبقى قضية فلسطين حاضرة في وعي وذاكرة وفهم المسلمين في كل مكان. Dan jawaban ketiga dari beliau Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah bahwasanya pertemuan kita pada malam hari ini, kajian kita pada malam hari ini Bapak Ibu, tujuannya adalah agar menyadarkan kita bersama, menumbuhkan kesadaran di dalam jiwa kita bersama bahwasanya permasalahan Palestina ini bukan hanya permasalahan bangsa Arab saja. Untuk menyadarkan kita bersama, kajian kita malam ini kata beliau untuk menyadarkan kita bersama apa yang sudah kita berikan untuk Palestina.
Apa yang sudah kita berikan untuk Masjid Suci Al-Aqsa? Apa yang sudah kita berikan untuk kiblat pertama kita? Itu tujuan kajian kita pada malam hari ini, kata beliau. Karena yang dituju dari kajian ini bukan menggalang dananya Bapak Ibu. Menggalang dana iya, tetapi tujuan utamanya adalah agar kita ini sadar bahwasanya permasalahan Palestina adalah permasalahan kita bersama, dan ini yang jauh lebih penting Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. يعني آمل أن يكون جوابي قد وصل. Beliau berharap mudah-mudahan jawaban beliau sudah mencukupi. Silakan jika ada yang ingin bertanya kembali, mungkin dari ibu-ibu. Satu pertanyaan lagi ya. Satu pertanyaan lagi, silakan. Ayo, yang mana tuh? Kalau setelah itu mungkin beliau ya beliau akan telat. Durasi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan. Jadi dahulu para sahabat mendapat hakikat kalimat la ilaha illallah di masjid mendapat kalimat la ilaha illallah di masjid Nabawi, di masjid Mekah, dan mendapat hakikat pada perang Badar, di mana pasukan sedikit bisa menang. Terus mendapat hakikat Muhammad Rasulullah pada perang Tabuk, di mana para sahabat disuruh Rasulullah jaga tempat yang suatu tempat, lalu para sahabat lalai. Nah, artinya mereka punya amalan biar bisa mengorbankan harta diri dan waktu. Jadi minta disebutkan amalan-amalan para sahabat itu, Pak, yang membuat mereka bisa menang, betul, yang bisa mengorbankan harta diri dan waktu mereka, sehingga mereka bisa mengorbankan harta dan waktu. ya. Ya, Terima kasih. ya, sama-sama Pak. شيخنا الكريم، يعني السؤال، عرفنا أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يتعلمون التوحيد في مسجد النبوي وفي المسجد الحرام، وهم يتعلمون حقيقة طاعة الله ورسوله في غزوة بدر وفي غزوة أحد، يدركون حقيقة توحيد الله سبحانه وتعالى في غزوة بدر، ويدركون حقيقة طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما ينسون عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك هم أصحاب رسول الله يتعلمون من هذا الأحداث، يعني ثم بعد ذلك ينتصرون في الغزوات. السؤال من هذا الأخ: ما هو السر الذي يملكه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستطيع أن يقدم مالهم، وأوقاتهم حتى نفوسهم في سبيل الله؟ ما سر خلف ذلك، يعني ما أسباب ذلك؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن أبي بكر: ما سبقكم هذا الشيخ بكثير صلاة ولا صيام، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. لأن أبا بكر في العبادة هو أحسن الناس، وفي الإنفاق تصدق بكل ماله، وفي الجهاد أول واحد، وفي نصرة النبي أول واحد، وحينما كذب الناس النبي هو الذي صدقه فسمي الصديق، فدائما هو الأول. حتى لما النبي تكلم عن أبواب الجنة تمنى أن يدخل من أبواب الجنة 8،
فبشره النبي أنه سيدخل من أبواب الجنة 8. فالنبي يقول: ما سبقكم هذا الرجل بشيء يعني بكثير صلاة ولا صيام، وإنما سبقكم بشيء وقر في قلبه. هذا الشيء الذي وقر في قلبه هو اليقين على الله. اليقين على الله. ما معنى اليقين على الله؟ اليقين على الله كأنه يرى الغيب في منزلة الشهادة. حينما يحدثه النبي عن الجنة كأنه يرى الجنة أمامه من شدة تصديقه للنبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة عموما تصديقهم ويقينهم على كلام الله وكلام رسول الله عال جدا، ولهذا نصرهم الله في أقرب وقت وحين. ولهذا مشى الصحابة على الماء من شدة يقينهم على الله، مشوا على الماء. لما ذهبوا إلى البحرين مشى الصحابة على الماء، قال: بسم الله جوزوا قائد الجيش، فمشوا على الماء فلم يبتل لهم خف ولا حافر، لم تبتل أقدامهم ولا أقدام يعني خيولهم. فأهم شيء كان عند الصحابة، طبعا الوقت انتهى، لكن أهم شيء في الجواب يقينهم العالي على الله. هذا اليقين الذي يجعل الغيب كأنه شهادة. فاهم معنى الغيب والشهادة؟ Jawaban dari beliau, Bapak yang dirahmati oleh Allah, yang membuat para sahabat itu mampu mengorbankan apa saja yang mereka miliki untuk jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk perjuangan ini adalah bisa kita ambil contoh dari apa yang Rasul ucapkan terhadap Abu Bakar. Rasul pernah mengatakan kepada para sahabat tentang Abu Bakar ini, yang membuat terjemahannya, yang membuat Abu Bakar itu mendahului kalian bukan hanya karena amalan sholat dia, amalan puasa dia, amalan jihad dia, amalan berbagai macam amalan dia. Yang membuat Abu Bakar mendahului kalian itu bukan hanya pada inti amalan tadi. Yang membuat dia mendahului kalian, membuat dia unggul di atas kalian, kata Rasul, bukan sebab amalan tadi. Memang dia beramal, makanya dia bisa unggul. Tetapi yang menjadikan dia unggul bukan amalan tadi. Tetapi kata Rasul, yang menjadikan dia unggul dibandingkan kalian adalah apa yang ada di hatinya. Apa yang ada di hatinya? Karena Abu Bakar As-Siddiq, di dalam hatinya beliau selalu membenarkan apa yang Allah katakan dan apa yang Rasul sabdakan. Contohnya seketika Rasul Isra Mi'raj, tidak ada satupun yang percaya kepada Rasul. Yang pertama membenarkan, yang pertama mempercayai adalah Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau digelari dengan As-Siddiq. Inilah rahasia, di antara rahasia kenapa para sahabat itu mampu untuk mempersembahkan apa saja yang mereka miliki di jalan Allah, untuk perjuangan di jalan Allah. Kenapa? Karena mereka yakin di dalam hatinya. Mereka meyakini sesuatu yang gaib, seakan-akan sesuatu yang gaib itu ada di hadapan mereka. Apa itu? Balasan dari Allah berupa surga. Mereka meyakini seolah-olah surga itu ada di hadapan mata mereka. Makanya mereka bersemangat mengorbankan apapun yang mereka miliki. Sebagai contoh, ketika para sahabat, kata beliau, ketika para sahabat akan pergi berperang menuju Bahrain. Bahrain kita tahu Bapak Ibu, pulau yang terpisah dari Jazirah Arab, terletak di Teluk Arab. Pulau yang terpisah dari Jazirah Arab, harus menyeberang lautan. Ketika para sahabat ini akan menyeberang lautan, Bapak Ibu, mereka tidak punya kapal. Maka kebingunganlah pasukannya ketika itu. Maka sang komandan ketika itu, komandan perangnya ketika itu berkata, dengan nama Allah, dengan meyakini pertolongan dari Allah, jalan kalian. Maka ketika itu ajaib Bapak Ibu, para sahabat mereka menyeberangi lautan tadi, berjalan di atas lautan tadi tanpa basah sedikit pun sepatu dan kaki mereka, sampai mereka di Pulau Bahrain. Allahu Akbar. Sampai mereka di Pulau Bahrain. Maka inilah rahasianya Bapak Ibu. Rahasianya adalah karena mereka yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai di sini Bapak Ibu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.